Kaum muslimin, fase kelima ini nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Di fase keempat sangat banyak Allah wafatkan kaum lelaki karena musibah, karena peperangan, pembunuhan, pembantaian dan segala macamnya. Ini terjadi pada fase keempat yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani. Kaum muslimin yang kami muliakan, di fase keempat ini kita diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah fitnah duhaima. Sampai Dajjal keluar baru berakhir fitnah ini. Fitnah duhaima ini, kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah duhaima maka dia akan selamat dari bahayanya Dajjal. Tapi yang tidak selamat dari fitnah duhaima maka dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal. Artinya kalau dia masih hidup dan Dajjal sudah keluar, maka dia pasti menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Kalau begitu kita wajib mengetahui apa itu fitnah duhaima. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk tanda-tanda Dajjal akan keluar, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang mampu menolak tanda-tanda itu, dan Allah telah perlihatkan dengan kasat mata, kita bisa menontonnya, bisa melihatnya. Kalau perlu silahkan berkunjung ke sana. Tanda-tanda Dajjal akan keluar, kata Rasulullah SAW, air mata sungai Zughar sudah tidak berair lagi, dan sekarang sudah hilang airnya. Danau Tiberias menyusut airnya dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar. Sekarang bapak-bapak, dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter. Akhir 2015, dasar yang paling menonjol dari danau sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil di tengah Danau Tiberias hari ini. Dan 2 minggu yang lalu, data tentang perkembangan terkini dari Danau Tiberias, garis merah daripada danau ini sudah tembus ke garis hitam sekarang. Sehingga pemerintah Israel dalam puncak kepanikan dan kebingungannya sekarang sudah mengambil kesimpulan tidak mungkin menyelamatkan bangsa Yahudi di Israel ini kecuali hanya dengan cara menyulang air laut untuk menjadi sumber air mereka. Karena sungai Danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan. Nabi bersabda, Dajjal apabila telah mengering Danau Tiberias dan menyisakan air sedikit, Dajjalnya akan lepas dan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian juga kebun kurma Baisan, perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka Dajjal pasti akan keluar, kata Rasulullah. Perlu diketahui, sejak 6 tahun belakangan ini, kebun kurma Baisan telah merusak, menjadi sedikit buahnya dan rusak. Tetapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Silakan cek di Google, periksa di YouTube apabila ada yang meragukan ini. Sungai Efrat yang mengalir dari Turki ke Syria, Irak, kemudian ujungnya adalah di Iran. Kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat telah kering total sejak 1,5 tahun ini, tidak lagi berair. Dan ini adalah pertanda kiamat itu akan Allah tontonkan. Tapi insya Allah bukan kita orang-orang yang akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Hanya masalahnya kita akan menghadapi masa-masa berat di mana Dajjal akan keluar. Menjelang Dajjal keluar, terjadi tanda besar kiamat yang pertama terlebih dahulu, yaitu dukhan. Dukhan ini, seperti penjelasan Michel Penn, pakar astronomi dunia yang paling senior saat ini, beliau menjelaskan hanya terjadi apabila bumi mengalami hantaman meteor, daratan bumi. Sementara NASA Amerika saat ini mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang ada di tengah arus sungai meteor. Walaupun kita sudah di penghujung tahunnya, tetapi meteor mempunyai karakter seperti bola biliar. Dia kalau beradu, maka dia yang lain akan memental ke jalur yang lain. Peluang-peluang ini akan menjadikan bumi sangat rentan diserang oleh meteor. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri meteor akan menghantam bumi apabila umatku terlibat dan terjebak dalam 3 kesalahan di akhir zaman. Dan ketiga kesalahan ini sudah dibuat oleh umat Nabi, ketiga-tiganya. Pertama, kata Nabi, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi oleh umatku dan digandrungi menyebar di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini sudah apa belum? Maka pertanda ini sudah Rasul gambarkan kepada kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan apabila terjadi hantaman meteor, seperti pernyataan Abdullah bin Abbas, maka berikutnya yang terjadi adalah dukhan. Dalam sanad yang Jayyid, Ibnu Jarir
Meriwayatkan sebuah hadis di mana Ibnu Mulaikah berkata, guruku Abdullah bin Abbas berkata, malam tadi kami nggak bisa tidur karena kami menyaksikan meteor melintas di atas bumi kita. Saya khawatir jangan-jangan besoklah terjadinya dukhan. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini persis sama dengan yang diuraikan oleh pakar astronomi dunia tadi, Michel Penn. Meteor ini ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir, Pak, yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dampak yang terjadi berikutnya adalah meteor ini akan terbakar, bagian kulitnya akan mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu panas beracun. Kemudian bagian kulit ini lepas dari intinya dan dia membentuk meteor-meteor kecil yang akan menghunjam bukit-bukit kita, gunung-gunung kita, kota-kota kita akan menjadi hujan meteor. Sementara yang intinya mengandung siderid. Siderid ini adalah kandungan dari zat besi. Pergesekan yang sangat ekstrim menembus lapisan atmosfer kita menyebabkan timbulnya medan magnet yang teramat sangat kuat. Dampaknya yang langsung terasa oleh manusia di bumi adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan langsung terinduksi. Maka mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa lagi di starter, Pak, nggak bisa lagi jalan. Pesawat juga tidak bisa bergerak, kapal-kapal, dan itu bukan untuk sementara waktu tapi permanen. Inilah digambarkan oleh Nabi SAW setelah kalian nanti dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kemunculannya adalah setelah meteor jatuh. Ini meteor. Setelah meteor jatuh terjadi dukhan, Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam di sini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan zaman-zaman itu adalah zaman jihad, kata Rasulullah. Zaman-zaman itu adalah zaman perang, di mana banyak para syuhada yang akan diambil oleh Allah ke langit. Banyak para lelaki yang bertumbangan sementara mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di akhir zaman, atau lelaki pecundang yang lari sementara kematian tidak akan pernah bisa dielakkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, zaman di mana kita hidup sekarang, kita akan dihadapkan kepada fenomena yang sangat berat ini.